is a place like no place on earth. Some say to survive it, you need to be as mad as a hatter. Which luckily, I am. Alice, it's you. You're back. Alice! Alice! See? Alice? You're absolutely Alice. Baik, ini sudah menayangkan film ataupun cerita fantasi yang akan kita bahas. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas? Kita akan bahas unsur-unsurnya untuk kali ini. Tujuan pembelajaran kamu mampu menelaah unsur-unsur teks fantasi, baik yang disediakan ataupun yang nantinya akan kamu buat. Oke, unsur-unsurnya ada 6. Ada tema, alur, latar, tokoh, sudut pandang, dan amanat. Miss percaya ada beberapa unsur yang sudah sering kamu dengar. Dan Miss berharap kamu semakin mengerti dengan unsur-unsur ini. Tema itu inti dari sebuah cerita. Di sini Miss menyediakan cuplikan cerita, kamu boleh baca. Coba tentukan tema dari si cerita tersebut. Oke, menurut kamu tema dari cerita ini adalah Mamang Sayur. Itu judul. Oke, temanya adalah kebaikan Mang Sayur. Buktinya, tersenyum, tidak pernah marah, dan yang baik hati. Ini untuk tema ya. Yang kedua ada alur. Alur itu jalan sebuah cerita. Ada 3, maju, mundur, campur. Maju itu menceritakan dari awal sampai akhir. Kalau mundur dari akhir sampai awal, kalau campuran namanya juga campuran. Berarti dari ada awal, ada akhir, atau ada awal. Nah, di sini ada cuplikan lagi, kamu boleh baca. Coba tentukan alur apa dalam cerita tersebut. Oke, alurnya yaitu alur maju. Kenapa alur maju? Karena pagi itu sesampainya dan pukul 12. Jadi dia menceritakan dari kejadian 1, kejadian 2, sampai kejadian 3. Dan itu alurnya maju. Latar. Latar ini ada 3, keterangan tempat, waktu, dan suasana. Coba baca kembali. Oke, Miss bantu ya. Ketika memasuki ruang kelas pagi itu, aku menghempaskan diri untuk duduk di kursi paling belakang. Ruang kelas merupakan latar tempat. Sepi merupakan latar suasana. Nah, ini untuk latar. Sekarang ada tokoh dan penokohan. Kamu boleh baca kembali. Oh iya, penokohan itu ada 3 ya, jangan dilupakan. Baik, netral, jahat. Kamu tokoh apa nih? Penokohannya baik kah, jahat kah, atau netral? Oke, kita boleh baca cuplikan lagi. Ada beberapa kalimat yang Miss tebalkan. Coba diperhatikan. Coba dicari tahu kenapa sih itu yang Miss tebalkan. Sebenarnya hutan ini dikutuk karena saya telah menghina dan mengusir anak yatim dari hutan ini. Tiba-tiba kejadian aneh datang dan hutan ini menjadi misterius, kata si bapak tua. Si bapak tua adalah tokoh. Penokohan dari bapak tua adalah antagonis, jahat, karena dia sudah menghina dan mengusir, bahkan dia mengutuk. Sudut pandang. Sudut pandang itu ada 2, pertama dan ketiga. Sebenarnya banyak, tapi kali ini kita hanya membahas 2 saja. Sudut pandang pertama itu ada kata aku, saya, dan sudut pandang ketiga dia, ia, mereka. Kamu boleh baca teks ini. Di sini sudah disediakan kata-kata mana saja sih yang menyatakan sudut pandang ini. Aku sangat berterima kasih. Sore itu dia mendatangi singa dengan maksud menjadi teman baiknya. Nah, perhatikan ya, ada aku, ada dia, ada ia, ada mereka. Bedakan sudut pandang pertama dan sudut pandang kedua. Ketiga, Deng. Ya, ketiga. Amanat. Tersirat dan tersurat. Kamu boleh baca, setelah kelinci dan kura-kura berkelahi, mereka menyadari bahwa pertemanan itu harus saling memaafkan. Mereka berjanji tidak akan berkelahi dan menjadi teman yang saling menyayangi. Amanatnya tersirat apa tersurat? Tersirat, bukan.
Amanat ini adalah tersurat. Oke, ada 6 unsur-unsur teks fantasi. Miss berharap kamu mengerti dan kamu memahami. Nah, pembelajaran kita sampai di sini. Kamu boleh cek latihan, kamu boleh analisis unsur-unsur tersebut, dan Miss percaya kamu paham dengan materi ini. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.